Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini bertemu kembali bersama dengan saya di channel CPS Television. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa ayo klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima setiap ada notifikasi yang terbaru karena ada episode-episode yang terbaru yang diupload. Bapak Ibu Saudara, sering di dalam kehidupan kita merasakan tidak bergairah, tidak bersemangat, rasanya malas-malasan, rasanya kok sepertinya hidup ini tidak ada apa-apanya begini-begini saja. Banyak di antara kita, setiap orang yang percaya justru mengalami bagaimana tidak memiliki gairah. Rasanya kok seperti semuanya sia-sia. Sudah bekerja keras kok ternyata rasanya seperti sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang gairah, harus kita sadari. Gairah kita arahkan kemana? Gairah kita tujukan ke siapa? Kalau gairah kita yang kita arahkan di dalam kehidupan ini hanya menunjukkan kepada dunia, maka tidak heran kalau kita cepat sekali merasakan kurang bergairah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengarahkan kepada dunia, kita bekerja keras, kita mengupayakan apapun itu. Baik kemewahan, harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan kita mengarahkan kepada dunia. Sering sekali kita mendapatkan semuanya itu. Tetapi apakah semua yang kita dapatkan itu bisa bertahan lama dan bisa membuat kita semakin bergairah? Oke lah, mungkin kita bisa bergairah. Berapa lama gairah itu bisa bertahan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengejar semua yang dari dunia ini, memang terkadang kita memiliki semangat yang luar biasa. Tidak sedikit, banyak orang-orang yang begitu mengejar segala hal yang ada di dunia ini, dia semangatnya luar biasa. Dia antusiasme yang begitu tinggi. Tetapi pada akhirnya dia akan mengalami titik jenuh. Ketika kita mengalami titik jenuh, pada saat itu semua yang kita miliki tidak akan mampu membuat kita bisa benar-benar bertahan di dalam gairah itu. Karena memang apa yang kita dapati di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menikmati keindahan, kita bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah bisa mempertahankan kita berada di dalam kegairahan yang benar, gairah yang kudus, gairah yang suci. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo selagi kita masih ada kesempatan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari arahkan gairah hidup kita dengan cara yang benar, ke arah yang benar, kepada objek yang benar. Kalau selama hidup kita sekarang, memang kita akui kita sering sekali mengarahkan hidup kita untuk semua pemuasan jiwa kita. Tetapi pada akhirnya semuanya itu pun akan kita tinggalkan. Kok bisa kita mengarahkan kepada jiwa kita? Karena kita mengejar kepada objek yang menjadi kesukaan daging kita. Kita suka dihargai, kita suka dihormati, kita suka ditinggikan. Dan semua itu yang menyenangkan daging kita dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita mengarahkan ke tempat yang benar, sadarilah hidup kita di dunia yang indah ini singkat. Di dunia yang mungkin membuat mata kita nyaman. Itu semua hanya sementara. Dunia bisa saja memberikan gairah bagi kita. Tetapi gairah itu gairah yang semu. Gairah yang pada akhirnya membuat kita mengalami kebinasaan. Lalu kita harus bergairah dengan apa dan bagaimana? Jelas, arahkan gairah kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa harus kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita tidak boleh menikmati gairah yang ada dari dunia ini? Apakah kita tidak boleh menikmati semua kenyamanan dunia ini? Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Pada saat kita terikat dengan semua kegairahan dunia ini, justru di situ
kita melupakan yang namanya Tuhan. Padahal semua kegairahan dari dunia ini, semua kenyamanan, semua percintaan dunia ini, pada akhirnya ketika kita menghembuskan nafas, ditinggalkan tidak? Adakah Bapak Ibu yang membawa semuanya itu? Justru kita meninggalkan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau pada saat kita menghembuskan nafas terakhir dan semua itu ditinggalkan, buat apa kita terikat? Justru jangan sampai kita terikat kepada semuanya itu. Jadi sekarang ayo, biarlah kegairahan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Bagaimana caranya? Bangun hubungan dengan baik. Bangun keintiman dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Cari wajahnya. Bergaul karib dengan dia sampai kita benar-benar tuning, benar-benar krek sama dia. Benar-benar kita menyatu. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, proyeksi yang Tuhan berikan atau izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya selalu mengarah kepada apa? Kepada kehidupan kekal kita, di mana? Di tempat yang Dia siapkan. Karena Dia pergi ke sana, Dia menyiapkan sebuah tempat yang Dia janjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di mana di tempat itu nanti Dia yang memerintah. Apalagi kita sebagai orang percaya, katanya kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Benarkah kita sudah layak bersama-sama memerintah di dalam kerajaannya? Sudahkah kita memiliki karakter atau kehidupan yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Kita harus merenungkan. Kalau kegairahan kita arahkan terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada lagi yang bisa kita lihat dari dunia ini. Semua keindahan dari dunia ini dan kenyamanan dari dunia ini akan sirna dari pandangan kita. Kita akan memandangi itu semua biasa saja. Kenapa? Karena hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Kok bisa? Karena kita terikat dengan semua kenyamanan dunia ini, semua kedagingan, semua keduniawian, maka kita terikat sehingga kita akan tetap bertahan di bumi ini sampai bumi ini dipunahkan. Di dalam api yang kekal. Kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita mengarahkan kegairahan kita. Sehingga di dalam hidup kita merasa tidak bergairah kalau kita tidak berjumpa. Kita merasa tidak memiliki semangat kalau kita tidak membangun hubungan atau tidak berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti seseorang yang menjalin hubungan antara lawan jenis. Dia akan merasakan suatu kegairahan, suatu semangat, suatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya menjalani hidup ini begitu semangat. Apalagi kalau dia sudah berjumpa, berkomunikasi. Begitu pula di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang wajar loh. Orang yang berpacaran pasti dia akan semangat terus, bersama-sama terus. Bahkan ketika jalan, dia merasakan bahwa seperti dunia ini milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Ketika ada masalah, sama-sama menghadapi masalah. Ketika dia senang, sama-sama senang berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dengan sesama manusia, dengan pasangan kita bisa seperti itu. Kenapa kita tidak membangun hubungan yang seperti itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Justru seharusnya kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membangun hubungan setiap hari. Ketika kita membangun hubungan setiap hari, maka akan ada chemistry yang terbangun. Sama seperti orang pacaran, setiap hari dia bangun terus hubungan, komunikasi. Dia akan membangun chemistry. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan membangun chemistry kita. Kita akan membutuhkan. Di sini justru kita akan membangun rasa membutuhkan Dia. Tidak ada lagi yang kita butuhkan kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau mengarahkan terus-menerus, tapi kan Pak, susah. Kita tidak melihat Tuhan, kita tidak mendengar suaranya secara audible. Nah, ini yang memang menjadi kendala. Tetapi percayalah, lebih baik kita percaya walaupun kita belum melihat. Justru ketika kita mengarahkan hidup kita terus-menerus, ada saatnya, ada waktunya, kita pasti akan berjumpa dengan Dia, muka dengan muka.
Entah pada saat itu, pada saat kita masih ada di bumi ini, atau pada saat itu kita sudah menghembuskan nafas dan kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi kejadian itu pasti akan terjadi. Justru jangan kita sia-siakan. Kita harus memberikan kesempatan ini atau mengisi kesempatan ini dengan baik dan benar. Kalau kita mengabaikan, melewati kesempatan yang ada, maka di dalam kehidupan kita hanya satu yang akan kita temui, yaitu penyesalan yang tidak pernah bisa kita ubah lagi. Penyesalan di mana pada saat penyesalan itu datang, kita benar-benar merasakan kepedihan, kesedihan yang begitu mendalam. Apalagi kalau sampai kita ditolak, tidak diterima atau tidak dikenal. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ayo, bagaimana supaya kita dapat dikenal? Gairah hidup kita arahkan ke tempat yang benar. Apakah gairah hidup kita selama ini hanya dari semua kenyamanan yang kita pandang dari dunia ini? Justru kita sekarang mengarahkan dan memandangkan wajah kita kepada siapa? Kepada kerajaan surga. Langit yang baru dan bumi yang baru. Arahkan hidup kita ke sana. Fokuskan ke sana. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kegairahan dalam hidup kita. Tidak mudah, sulit, sukar, benar, tetapi bukan tidak bisa. Saya tekankan lagi, bukan tidak bisa. Kuncinya kita mau atau tidak. Orang yang mau dengan tekun bekerja keras, dia pasti bisa. Walaupun mudah, kalau orang itu tidak mau, dia tidak akan pernah bisa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo kita mulai dari sekarang, arahkan gairah hidup kita hanya untuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena dialah nanti yang akan membawa kita ke tempat yang dijanjikan. Di mana itu? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saat ini kita masih bergairah karena hal-hal dari dunia, kecintaan dunia, ayo ubahkan. Arahkan hidup kita ke arah yang benar. Gairah hidup kita biarlah hanya gairah surgawi, bukan gairah duniawi. Gairah duniawi akan membawa kita kepada kebinasaan. Gairah surgawi akan membuat kita memiliki pribadi yang mengalami kekudusan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita bersama-sama berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan ini, jangan lupa berikan tanda like. Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Penting untuk mengaktifkan gambar loncengnya supaya setiap episode-episode yang terbaru Bapak Ibu Saudara langsung menerima notifikasinya. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti sampai di tangan atau di gadget Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebarkan, siarkan, share kepada semua teman-teman kita, keluarga besar kita, bahkan penuhi akun medsos kita dengan suara kebenaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.